Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setulara, salam setengah tetretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat kita akan hunting lagi. Karena alhamdulillah saya hari ini punya waktu libur dari kegiatan aktivitas, sehingga kita akan kembali lagi untuk menjelajah perkebunan kelapa. Kita akan cek-cek, mungkin ada target yang bisa kita bawa pulang. Selain membantu para petani kelapa, kita juga mungkin bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan sahabat bajingnya. Unit yang saya bawa sahabat sekarang adalah si Moser. Ini sudah lama nggak dipakai sahabat, bukan apa ya, karena diantaranya saya capek sahabat. Aslinya kalau membawa PCP itu ini sahabat berat, unit ini berat, nggak ringan, ini berat, sehingga saya lebih tertarik membawa uklik saja dikarenakan ringan. Satu, yang nomor dua sahabat, ketika mau berangkat mau ngompa itu luar biasa. Mompa untuk menambah 500 psi di tekanan angin lebih dari 1000 ke atas itu sudah beratnya minta ampun. Sehingga saya kadang-kadang, sedangkan pendapatan kadang-kadang sahabat ya sama saja gitu, saya bawa yang PCP ataupun bawa uklik itu sama saja pendapatannya. Ya memang kalau umpamanya digunakan di perjalanan itu enak sih, nggak usah dipompa lagi kan, tapi di pompa awal itu capeknya luar biasa. Tapi seperti apa keseruannya, ayo kita ikuti saja. Yuk. Jadi sahabat, ini perkebunan kelapa yang akan kita pantau. Apakah ada target yang bisa kita dapatkan? Mujur anginnya semilir-semilir biasanya sahabat. Ini angin di sini ini sungguh luar biasa. Sekarang maksudnya musim angin sahabat, tapi mumpung masih semilir-semilir, pergerakan bajing masih kita bisa pantau. Yuk kita cari. Di sini baru selesai musim tembakau. Kita cari kemana ini sahabat? Anginnya sudah agak sedikit bergoyang ini, tapi nggak terlalu menderu sih. Mungkin target masih bisa kita pantau. Kita cek, lihat lagi, kita jalan lagi, mungkin ada. Kita menuju sana aja, kita menuju sana. Kayaknya
menarik tempatnya. Tuh. Yuk kita ke sana aja. Mungkin ada di pohon bambu barusan ini ada sobat. Ke atas sana terus saya intip, ternyata di ujung sana itu ada sarangnya. Tuh. Ini sarang, dan kayaknya sarangnya masih baru sahabat, jadi kita tinggalkan dulu lah, bukan pas membiarkan untuk berkembang biak tapi kemudian menjadi hama, enggak. Kita ambil yang dewasa saja. Kalau yang masih ibu melahirkan itu kita biarkan berekosistem dulu lah. Yuk kita cari tempat lain. Poin dulu. Poin. Kita cari lagi. Kayaknya bajingnya di sini sudah agak sedikit giras karena dengar bunyi senapan atau apa. Jadi kita harus cari di tempat lain. Yuk. Ini sungai aslinya sahabat, sungai mati. Kalau musim kemarau kayak gini ya mati, tidak ada isinya. Tapi kalau musim penghujan ini isi. Anehnya sahabat, kalau musim penghujan di sini itu dipancing oleh teman-teman, banyak ikannya itu. Tapi kalau di musim kemarau ikannya lari kemana? Kalau sudah kering kayak gini, aneh, benar alam memang. Yuk kita lanjut perjalanan dulu. Kita istirahat dulu sahabat, capek. Kita rokokan, kita minum. Jangan lupa sahabat, kalau belusukan itu harus bawa air mineral. Capek. Saya istirahat dulu, sebentar lagi kita ngobrol. Saya bercerita tentang kesan saya dengan unit saya ini seperti apa.
Oke, kita berjalan sekitar 1,5 jam atau 2 jam ini sudah sahabat, kita berjalan ini. Dan arloji saya copot, kayaknya pasaknya atau pennya itu patah di dalam ini, dalam sini ini patah, jadi harus dikeluarkan dan kita ganti. Enggak, bukan putus sahabat, copot aja itu, copot mungkin saya harus. Dan ini memang arloji murahan sahabat, karena saya kalau untuk belusukan itu enggak cari yang tangguh, yang murah, yang tangguh, yang bisa dibawa tahan air dan sebagainya. Ya, saya perbaiki nantilah, saya letakkan dalam tas dulu biar nggak hilang. Nah, tas saya. Baik sahabat, sekarang saya akan ngobrol tentang Moser Bullpup sahabat. Ini adalah Moser OD38. Jadi kalau lihat di chambernya pastilah tahu ini Moser, PCP Moser OD38 bahan dural dengan maksimal tekanan angin itu 2700 PSI. Tapi saya biasanya mengisinya sekitar 2500 gitu. Pengalaman yang saya alami sahabat, kalau tekanan anginnya, kalau yang 2000 ini kan tanpa regulator ya, tanpa regulator, sehingga angin itu akan keluar sesuai dengan adanya tekanan angin yang ada di dalam tabung ini. Dan pengalaman yang saya alami sahabat, kalau OD38, entah kalau OD yang lain ya, OD38 itu kalau sudah tekanan anginnya itu turun 500 PSI, maka biasanya sudah akurasinya agak turun sedikit. Tuh, crossnya sudah agak turun sedikit per 500 PSI. Itu yang saya alami terhadap OD38 gitu. Untuk 500 PSI itu berapa kali tembakan, berapa kali ya, kalau nggak menghitung sih. Kan tergantung setelan power di belakang ini sahabat, tergantung banyaknya power yang kita gunakan kan gitu. Itu adalah pengalaman pada Moser. Kemudian sahabat, untuk Moser bahan dural OD38 ini harganya mungkin murah, karena bahannya itu memang hanya dural sahabat, murah dan tebal, murah. Untuk segi akurasi sahabat ya tergantung produsennya ya, tergantung produsennya. Namun bobotnya ini berat sahabat, sehingga kalau menurut saya pribadi itu untuk dijadikan sebagai bullpup, karena kalau unit itu dijadikan sebagai bullpup sahabat, oke memang lebih pendek ya, bentuk unitnya itu akan lebih pendek, namun akan semakin berat sahabat, akan semakin berat unitnya itu. Kenapa kok bisa semakin berat? Karena masih ada tambahan beberapa aksesoris, terutama pada mounting teleskop ini. Ini wajib kan ada mounting teleskop tambahan ini, maka unit ini juga akan menambah berat, dan beberapa komponen-komponen seperti halnya komponen trigger tambahan dan sebagainya. Ada beberapa komponen yang ditambah pada bullpup jika menjadikan bullpup, dan ini berat. Makanya kalau saya pribadi itu kadang-kadang dikritisi oleh teman-teman sekalian itu, bang, kenapa kok PCB-nya jarang dipakai, berat. Kalau buat nyanggong enak sih, kalau buat nyanggong, tapi kalau buat belusukan bukan pilihan baik sih. Makanya kalau biasanya PCP ini atau unit ini oleh saya dibawa hanya ketika saya hunting di zona-zona yang medannya itu enggak ekstrim, medan datar gitu, enggak tanjakan, enggak turunan, pokoknya datar, flat, sehingga beban itu enggak terlalu berat juga gitu akhirnya kalau medannya. Dan juga pemilihan tali sandang, saya sudah pernah membahas sahabat tentang pemilihan tali sandang ini ya. Jadi kalau
unit-unit berat dan sebagainya itu, maka cari tali sandang yang agak lebar dan tidak mudah terpelintir, agar kalau mudah terpelintir sahabat, wow nanti ini bahu kita itu kram pasti, capeknya luar biasa. Aslinya saya pengen sih untuk merubah unit, entah ini apa mau dijual atau gimana pada suatu ketika, tapi unit ini sudah menemani saya sejak channel ini berdiri sahabat. Unit ini apakah sebagai pajangan saja atau akan saya jual, akan saya ganti yang lebih kecil ataupun dengan bahan yang lebih ringan, karena saya itu memang lebih suka menggunakan bulbuk gitu. Entahlah nanti seperti apa akhirnya, apakah saya jual atau saya tukar atau gimana nanti, mungkin saya putuskan nanti lah. Karena saya pribadi sendiri itu sahabat, kalau unit kan gak kekurangan, banyak unit, walaupun yang paling banyak itu adalah uklik. Karena saya masih belum mampu untuk membeli PCP yang ringan. Kalau yang ringan-ringan itu sahabat, kayaknya harganya agak sedikit menyakitkan kepada orang desa. Aduh, ya seperti itu. Kalau akurasi masih ini enak, akurasinya masih enak, larasnya masih enak, walaupun ini sudah laras yang sudah saya ganti sih larasnya situ, karena laras bawaannya ya, ada di mana ya, kok lupa. Mana ya? Mungkin itu sajalah diskusi kita kali ini. Intinya pada senapan PCP Monster ini. Jadi kalau Anda itu pengen buat bulbub dari PCP Monster OD38 bahan dural, kayaknya perlu dipikirkan ulang lah. Karena nanti bobotnya sangat berat. Seperti itu. Oke. Kayaknya sudah selesai nih istirahatnya. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini yang sangat melelahkan. Mudah-mudahan masih dapat poin lagi. Kayaknya ini saya akan balik pulang aja. Balik pulang karena jaraknya ini sekitar 500 meter aja lah ke titik start tadi. Oke, capek, panas ya. Kalau menembak di pohon kelapa itu sahabat, yang kita khawatirkan adalah ada orang yang naik pohon kelapa seperti ini. Tuh. Kalau ada orang naik pohon kelapa seperti ini kita nembak, wah kena ke orangnya nanti. Wadah, lah. Iya. Jadi kalau pohon kelapa itu sahabat hati-hati. Kita harus lihat dulu ada orang atau enggak di atas itu. Kalau ada orang nanti kena orangnya yang jatuh. Dan pemilik kelapa pasti bersyukur lah sahabat, karena hamanya oleh saya ditangkap. Sudah disembelih sahabat, sudah disembelih. Poin. Oke, lanjut.
melimpah sahabat. Poin sahabat. Tapi kita sembelih dulu. Oke. Ada bunyi kebodang di sana sahabat. Bunyi kebodangnya ada di sekitar sini sahabat. Tapi biarlah dia lestari, bukan target kita. Pernah sekali itu sahabat, ada kebodang dekat, oleh teman mau ditembak. Saya udah bilang jangan, enggak mau ditembak sayapnya saja katanya. Jangan, kamu enggak pakai bipod, kamu enggak pakai penyangga, pasti getaran tangan itu pasti terjadi, tremol itu pasti terjadi kata saya. Tetap dia maksa sahabat, akhirnya ditembak. Terus kena dada, tuh masih bunyi itu, teriak-teriak minta tangkap apa ya. Mati sahabat, kena dada langsung kan. Aduh, saya bilang jangan ditembak kata saya, tetap ditembak. Ini merusak alam. Dah. Jadi sahabat, mungkin sampai di sini dulu kita hunting kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menyenangkan sahabat, dan juga ada manfaatnya. Kita akan pulang dulu karena sudah capek. Ini sudah sekitar 3 jam kita berputar karena nggak ada temannya sahabat. Kalau ada temannya itu kadang-kadang setengah hari nggak kerasa, tapi kalau nggak ada temannya itu 3 jam sudah capek. Yuk, saya akan tutup dulu. Tetap dukung, like, dan subscribe channel ini. Semoga tetap memberikan edukasi, tip dan trik, review, senapan, dan hunting yang abal-abal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.